teman-teman, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas penyelesaian soal terkait soal latihan distribusi probabilitas diskret. Berikut nama anggota kelompok kami. Kita langsung saja. Soal yang pertama, toko roti Diah Ayu yang berlokasi di Malang menjual beragam jenis kue ulang tahun. Dalam satu hari terjual antara 10 sampai dengan 13 kue ulang tahun. Berikut distribusi probabilitas dari jumlah roti yang terjual setiap harinya. 10 roti yang terjual, probabilitasnya 0,25. 11 roti yang terjual, probabilitasnya 0,40. 12 roti yang terjual, 0,25. Dan 13 roti yang terjual, 0,10. Pertanyaannya, hitunglah nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya. Dan buatlah grafik distribusi probabilitasnya. Penyelesaiannya, untuk nilai rata-rata hitung dengan rumus sigma kejadian dikali dengan probabilitas kejadian. Jadi 10 roti dikali dengan probabilitasnya 0,25, dapatnya 2,5. Begitu juga dengan 11 kali dengan 0,40 sama dengan 4,4. 12 dikali dengan 0,25 sama dengan 3, dan 13 dikali dengan 0,10 sama dengan 1,3. Jadi nilai rata-ratanya itu kita jumlahkan ini, kejadian dikali dengan probabilitasnya itu dapat 11,2. Selanjutnya, varians dan standar deviasi. Rumus varians ialah sigma dari kejadian dikurang dengan nilai rata-rata hitung ini dikali dengan probabilitas kejadian. Jadi x dikurang dengan nilai rata-rata hitung. Tadi kita sudah hitung, nilai rata-ratanya itu dapat 11,2. Jadi 10 kurang dengan 11,2 dapat min 1,2. 11 kurang 11,2 dapatnya min 0,2. 12 dikurang dengan 11,2 dapatnya 0,8. 13 dikurang dengan 11,2 dapatnya 1,8. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan nilai ini, tapi ini yang tanda minus ini kita ubah ke nilai mutlaknya jadi 1,2, menghilangkan nilai min. Jadi 1,2 itu kita kuadratkan dapat 1,44. 0,2 kita kuadratkan dapat 0,04. 0,8 dikuadratkan dapat 0,64. 1,8 dikuadratkan dapatnya 3,24. Selanjutnya nilai yang ini kita kalikan dengan probabilitasnya, probabilitas kejadian maksudnya. Jadi 1,44 dikali dengan 0,25 dapatnya 0,36. 0,04 kali 0,40 dapatnya 0,016. 0,64 dikali dengan 0,25 dapatnya 0,16. 3,24 dikali dengan 0,10 dapatnya 0,324. Jadi variansnya itu ini jumlah dari nilai yang di sini yaitu 0,86. Untuk standar deviasinya berarti akar dari nilai varians tadi yaitu akar dari 0,86 dapatnya 0,927. Soal yang berikutnya, grafik distribusi probabilitas. Di sini terdapat jumlah roti yang terjual yaitu ada 10 roti, 12, 11, 12, dan 13. Untuk 10 roti distribusi probabilitasnya ada 0,25, 11 roti 0,4, 12 roti 0,25, dan 13 roti 0,1. Soal yang kedua, PT Bank Rahayu Cabang Kopo Bandung mempunyai karyawan 20 orang. Karyawan yang mempunyai prestasi baik mencapai 40%. Apabila akan dipilih 3 karyawan untuk menghadap pimpinan cabang, berapa probabilitas 3 karyawan tersebut termaksud karyawan yang berprestasi baik? Penyelesaiannya, diketahui N-nya itu kan ada 20 orang karyawan. Untuk
P ini kejadian suksesnya atau prestasi baik 40%, yaitu 0,4. Jadi untuk kejadian gagal atau prestasi buruknya 100 dikurang dengan 400 yang kejadian baik ini dapatnya 600%, sama dengan 0,6. Nah, yang ditanyakan ini kan probabilitas 3 karyawan karyawan yang berprestasi baik. Jadi R-nya itu sama dengan 3. Di sini kita menggunakan rumus distribusi binomial, yaitu n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali n kurang r difaktorialkan dikali p pangkat r dikali q pangkat n kurang r. Jadi n sama dengan 20 faktorial, r-nya 3, n 20 kurang 3 difaktorialkan, p-nya itu kan 0,4 pangkat r 3 dikali dengan q-nya 0,6, 20 kurang 3. Jadi ini 20 kurang 3 kan 17 faktorial. Jadi di atas ini 20 faktorial kita jabarkan 20 kali 19 kali 18 kali dengan 17 agar bisa dibagi habis dengan di bawah ini. 3 faktorial kita jabarkan 3 kali 2 kali 1, 0,4 pangkat 3 dikali dengan 0,6 pangkat 17 ini dari 20 kurang 3. Jadi sama dengan 20 kali 19 kali 18 dapatnya 6840 dibagi dengan 6 hasilnya 1140 dikali dengan 0,064 dikali dengan 0,00017 dapat hasil 0,012. Selanjutnya soal yang ketiga, toko cabang Abadi merupakan salah satu toko di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Setiap hari toko menerima kiriman sebanyak 20 buah TV. Apabila toko ingin memeriksa setiap TV yang diterima, namun tenaga kerja tidak cukup, maka setiap kiriman tersebut diambil sampel 6 TV untuk diperiksa. Apabila yang rusak hanya 2, maka kiriman tersebut diterima dan kerusakan itu akan ditindaklanjuti di lain waktu. Berapa sih probabilitas kiriman TV yang akan ditolak karena yang rusak lebih dari 2 TV? Jadi penyelesaiannya diketahui dulu. Kan ini ada 6 sampel TV untuk diperiksa, jadi N-nya itu sama dengan 6 TV. Kan ini kejadian gagal rusak, TV yang rusak itu ada 2. Terus berarti kan kalau dari 6, berarti untuk yang TV baik itu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi P ini kejadian baik, 4 TV baik dibagi dengan 6 sama dengan 0,67, Q sama dengan 2 dibagi dengan 6 sama dengan 0,33. Probabilitas lebih dari 2, R lebih dari 2, dengan N-nya itu ada 6. Probabilitas kejadian yang sukses 0,67, berarti R-nya itu kita mulai dari R sama dengan 3, R sama dengan 4, R sama dengan 5, dan R sama dengan 6. Kita langsung probabilitas untuk 3 yang TV rusak, berarti 6, N-nya itu kan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 kurang 3 difaktorialkan dikali dengan 0,67 pangkat 3 dikali dengan 0,33 pangkat 6 kurang 3. 6 kurang 3 ini kan 3 faktorial. Jadi yang di atas ini nanti kita jabarkan sampai 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial ini kita bagi habis dengan yang di bawah. Jadi 6 kali 5 kali 4 120 dibagi dengan 3 kali 2 6. 120 bagi 6 sama dengan 20. 0,67 dipangkatkan 3 dapat 0,30. 0,33 dipangkatkan 3 dapat 0,036. Jadi 20 kali 0,30 kali 0,036 sama dengan 0,216.
Begitu juga untuk TV yang rusak, ini nanti pangkatnya diganti dengan 4, 6 dikurang 4, ini R-nya juga diganti dengan 4. Dapat hasil 0,329. Untuk probabilitas 5 TV yang rusak, berarti R-nya itu 5. R5, N kurang R, 6 kurang 5 dipangkatkan 5, 6 kurang 5, 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial, 5 dan 5 habis, tinggal 6. 0,67 dipangkatkan 5 dapatnya 0,135 dikali dengan 0,33 pangkat 1 sini 0,33, jadi 6 kali 0,135 kali 0,33 dapat hasilnya 0,267. Untuk probabilitas TV rusak, berarti R-nya itu 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kurang 6 kurang 6 kali, maksudnya 6 kurang 6 difaktorialkan dikali dengan 0,67 pangkat 6 dikali dengan 0,33 pangkat 6 kurang 6. 6 kurang 6 0 faktorial, 6 dan 6 ini 6 bagi 6 habis atau sama saja dengan 1 dikali 0,67 pangkat 6, ini 0,33 pangkat 6 kurang 6, jadi 0,33 pangkat 0. 1 bagi 0 faktorial ini kan 1, jadi 1 bagi 1 1, 0,67 pangkat 6 dikali pangkat 6 sama dengan 0,09 dikali dengan 0,33 pangkat 0 hasilnya 1, jadi 1 kali 0,09 kali 1 sama dengan 0,09. Jadi probabilitas kiriman TV akan ditolak karena yang rusak lebih dari 2 TV adalah, kita jumlahkan dari yang probabilitas R sama dengan 3, R sama dengan 4, R sama dengan 5, dan R sama dengan 6. Jadi dapatnya 0,9 atau dalam bentuk persennya 90%. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jalan tol dalam kota di Jakarta panjangnya 360 km. Probabilitas lancar hanya 10% dan 90% macet terutama pada jam kerja. Jam kantor, apabila jarak dari gerbang tol ke gerbang tol lainnya adalah 6 km, berapa probabilitas antar gerbang tersebut tidak macet? Pada soal ini kita menggunakan rumus distribusi Poisson. Jadi P ini probabilitas lancar sama dengan 10% sama dengan 0,1. N ini dapatkan dari 360 km ini dibagi dengan jarak antar gerbang tol 6 km, jadi 360 bagi 6 sama dengan 60. X ini merupakan jumlah nilai suksesnya itu 6, yaitu jarak gerbang tol. Untuk rata-rata nilai hitung dari jumlah nilai sukses sama dengan N dikali dengan probabilitas nilai sukses, yaitu 60 kali 0,1 sama dengan 6. Kita masukkan dulu rumus. Ini rumusnya nilai rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses dipangkatkan dengan jumlah nilai sukses dikali dengan bilangan konstan dipangkatkan min dari rata-rata hitung dari nilai sukses dibagi dengan jumlah nilai sukses difaktorialkan. Jadi nilai rata-rata hitungnya itu 6 pangkat 6 dikali dengan bilangan konstan itu 2,71828 dipangkatkan dengan min 6 dibagi dengan 6 faktorial. Jadi 6 pangkat 6 ini 46.656 dikali dengan hasil dari 2,71828 pangkat min 6 0,0025 dibagi dengan 6 faktorial ini kita jabarkan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini 116,64 dibagi dengan 720 dapat hasil 0,162. Jadi probabilitas antar gerbang tersebut tidak macet ialah 0,162. Sekian dari kami teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. See you to the next video.